Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 235, dia pindah. Gedebuk. Dengan tangan kanannya yang masih memutar semangkuk anggur dengan ringan, Jian Wushuang mengulurkan tangan kirinya ke pergelangan tangan pria paruh baya itu. Seperti sepasang tang besar yang sedang beraksi saat Jian Wushuang mengerahkan kekuatan yang signifikan. Retakan. Suara tulang retak terdengar di udara. Wajah pria paruh baya itu memerah, seperti warna hati babi. Mulutnya terbuka seolah ingin mengatakan sesuatu. Jian Wushuang menamparnya dengan keras. Tamparan. Wah! Suara renyah itu bergema dan lelaki setengah baya itu terlihat melayang di udara. Ia menghantam dinding ruang rahasia itu dengan menyakitkan. Dindingnya bergetar sejenak, dan lelaki itu perlahan meluncur turun dari dinding. Tang Wuji dan para tamu di paviliun berdiri di samping, terkejut oleh pemandangan yang baru saja terbentang di depan mata mereka. Pria paruh baya ini adalah Ouyang Xiu. Dia adalah seorang ahli dari klan Ouyang yang telah mencapai alam Void Yin yang mendalam. Khususnya, para tamu yang hadir adalah orang-orang terkuat di paviliun tetesan hujan, yang telah mencapai alam Yin Void awal. Mereka memperlakukan Ouyang Xiu dengan rasa hormat yang tinggi. Tapi bagaimana sekarang? Dengan satu pukulan saja, Ouyang Xiu terlihat terlempar ke udara seperti anjing mati. Para tamu terkejut dan menatap Jian Wushuang dengan tidak percaya. Tetua berpakaian hitam itu bahkan lebih bersyukur karena Jian Wushuang tidak mengganggunya sebelumnya. Kalau tidak, Ouyang Xiu benar-benar terpesona. Jian Wushuang berdiri dan berjalan ke arah Ouyang Xiu secara diam-diam sambil melemparkan tatapan dingin padanya. Ketika kau kembali, beritahu ketua klanmu bahwa mulai hari ini, paviliun tetes hujan tidak akan lagi berhubungan dengan klan Ouyang. Jika klanmu tidak senang, datanglah dan temui aku. Atau mungkin ketika para ahli dari Sekte Sembilan Kaisar bertarung 2 hari kemudian, klanmu juga dapat menyerang. Aku tidak keberatan membereskan kekacauan ini sama sekali. Enyah. Jian Wushuang melambaikan tangannya. Ouyang Xiu berdiri dan menatap Jian Wushuang dengan tangan terkepal. Tatapannya penuh dengan kebencian. Bagus, apa itu paviliun tetesan hujan? Tunggu saja. 2 hari lagi, aku ingin melihat paviliunmu berlutut di hadapan para ahli dari Sekte Sembilan Kaisar dan memohon belas kasihan. Ouyang Xiu mengumpat sambil pergi. Tuan Ouyang. Para tamu merasa khawatir, mencoba menahannya. Tang Wuji adalah satu-satunya yang alisnya berkerut, tetap diam dari awal hingga akhir. Tepat setelah Ouyang Xiu pergi, beberapa tamu mulai mendesah. Kita tamat. Kali ini, paviliun tetesan hujanku akan berakhir. Bukan saja kita tidak mendapatkan bantuan dari klan Ouyang, kita bahkan telah menyinggung mereka dengan kasar. Bagaimana aku bisa melawan para ahli dari Sekte Sembilan Kaisar 2 hari kemudian? Para tamu semuanya telah kehilangan harapan. Tang Wuji tetap diam. Namun, dia menatap Jian Wushuang dengan tatapan cerah. Tang Wuji, apakah kamu percaya padaku? Jian Wushuang memandang Tang Wuji dan bertanya. Ya. Tang Wuji mengangguk tanpa ragu. Cukup. Jian Wushuang tersenyum tipis dan duduk untuk melanjutkan minum tanpa banyak bicara. Malam itu, bayangan hitam menyelinap memanfaatkan kegelapan dan merayap ke Sekte Sembilan Kaisar. Meskipun keamanannya ketat, menyelinap masuk bukanlah halangan bagi kemampuan Jian Wushuang. Tersembunyi di dalam Sekte Sembilan Kaisar adalah halaman dekat gunung. Jian Wushuang muncul di kehampaan di atas halaman. Menatap kehampaan, ekspresi wajahnya tetap sama. Memang, ayah sudah tidak ada di sini lagi. Jian Wushuang telah meramalkan hal ini, tetapi tidak dapat menahan rasa kecewa. Halaman itu dulunya digunakan untuk memenjarakan ayahnya. Jian Wushuang telah membawa sekelompok duta naga emas untuk menghancurkan tempat itu tetapi tidak dapat menyelamatkannya. Karena lokasi ayahnya terbongkar, mengingat betapa menara bulu darah menghargai ayahnya, mereka tentu akan segera memindahkannya ke tempat lain. Tetapi Jian Wushuang tidak tahu kemana mereka memindahkannya. Setelah memastikan bahwa ayahnya telah dipindahkan, Jian Wushuang berbalik dan pergi. Ketika dia melewati aula pertemuan Sekte Sembilan Kaisar, dia berhenti bergerak dan melihat ke dalam. Orang itu. Jian Wushuang melihat seorang tetua yang sudah berpengalaman, sedang bersandar pada tongkat berkepala naga dan memiliki mata yang tersenyum. Tetua yang sudah tua ini bukanlah seorang ahli dari Sekte Sembilan Kaisar. Namun sekarang dia diperlakukan dengan penuh perhatian, karena dikelilingi oleh banyak ahli sendiri. Bahkan Mo Feng, tetua tertinggi yang telah mencapai alam Void yang awal, duduk di samping tetua yang sudah tua itu. Dia tampak sangat hormat. Dihormati oleh para ahli seperti ini berarti dia adalah tokoh besar. Bisa jadi dia adalah salah satu ahli dari tingkat tertinggi. Jian Wushuang menebak dalam hati. Pada saat itu, tetua yang telah berpengalaman yang telah duduk dengan tenang di aula pertemuan tiba-tiba membuka matanya yang tersenyum dan menghilang tanpa jejak.
Saat berikutnya, dia muncul di kehampaan tempat Jian Wushuang berada. Namun, kehampaan itu begitu sunyi tanpa sedikit pun jejak sentuhan manusia. Apakah itu ilusi? Tetua yang sudah tua itu bergumam dan kembali ke aula pertemuan. Di kehampaan tak jauh dari sana, Jian Wushuang menyaksikan ini dengan alis berkerut. Lumayan, orang tua ini bisa mendeteksi kehadiranku. 2 hari kemudian, juga hari yang disebutkan oleh Sekte Sembilan Kaisar. Pagi-pagi sekali, saat matahari pertama kali terbit di langit, sejumlah besar ahli dari Sekte Sembilan Kaisar berbondong-bondong beraksi. 4 ahli Yin Void dan tetua atas, yang telah mencapai alam yang Void awal, sedang beraksi. Selain itu, ada juga sejumlah besar murid dari alam inti emas primordial. Dapat dikatakan bahwa hampir semua orang di Sekte Sembilan Kaisar turun ke lapangan untuk beraksi. Sekte Sembilan Kaisarku telah mengalami penurunan kekuatan sejak serangan Jian Wushuang sebelumnya. Posisiku di 3 sekte dan 4 sekolah belum stabil. Berbagai sekte di Provinsi Tianan kini menunggu untuk menggantikan kita setelah kita jatuh. Sayang sekali impian mereka akan segera hancur. Pertempuran hari ini adalah kunci untuk membuktikan kekuatan Sekte Sembilan Kaisar, tidak ada ruang untuk kesalahan. Kita harus menyapu bersih paviliun tetesan hujan dan memberitahu semua orang bahwa kita tidak dapat ditantang oleh sembarang orang. Apakah kamu mengerti? Mo Feng, tetua tertinggi Sekte Sembilan Kaisar, melolong pada tetua di sekitarnya. Ya, jawab mereka serempak. Mo Feng mengangguk pelan dan memandang ke arah tetua yang sudah renta yang berdiri di tengah kerumunan dan bersandar pada tongkatnya. Para tetua Sekte Sembilan Kaisar semuanya bersemangat dan siap bertarung. Hanya tetua ini yang tetap tenang seperti biasa. Tuanku, kami membutuhkanmu untuk tetap tinggal dan menjadi cadangan, kata Mo Feng. Tetua yang sudah tua itu menatap Mo Feng dan berkata dengan suara serak, aku hanya akan bertarung melawan mereka dari klan Ouyang yang mungkin muncul. Mengenai paviliun tetesan hujan itu, aku akan menyerahkannya kepada kalian semua. Tidak masalah, itu hanya paviliun tetesan hujan. Mereka tidak sebanding dengan Sekte Sembilan Kaisar kita. Mo Feng menyeringai dan melambaikan tangan. Berangkat. Para ahli dari Sekte Sembilan Kaisar segera berangkat.